Bab 2045, Penggabungan Tubuh Sejati. Kabut muncul di langit dan bergejolak. Itu tampak seperti jamur. Gemuruh bergema saat menyebar, menutupi langit dan menyebabkan bumi menjadi gelap. Tekanan kuat menyebar dari langit dan menyelimuti tanah di bawahnya. Bumi mulai bergetar. Seandainya bumi mempunyai jiwa, ia akan gemetar ketakutan karena tekanan tersebut. Selain Pangeran Jidu dan teman-temannya, ada banyak penjaga di istana. Budidaya mereka tidak lemah dan beberapa dari mereka telah menjadi raja dengan 27 bintang. Namun, pada saat ini, ketika tekanan turun, hampir 1000 penjaga menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Suara letupan keluar dari tubuh mereka seolah-olah mereka tidak dapat menahan tekanan. Apa yang dia kembangkan selama 100 tahun terakhir hingga menghasilkan tekanan seperti itu? Ekspresi pemuda berjubah ungu berubah. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia hampir merasa tidak dapat menahannya. Adapun wanita muda itu, dia tidak bisa berdiri sama sekali. Dia duduk di kursi dan keringat menutupi dahinya. Pangeran Jidu tampak bersemangat. Dia tidak berani mengganggu Wang Lin selama 100 tahun terakhir, bahkan ketika dia menghadapi krisis hidup atau mati. Dia telah mengertakkan gigi dan menahannya, dan sekarang dia bisa merasakan aura ayah baptisnya, Wang Lin, dari tekanan ini. Kabut di langit terus berputar dan bayangan aneh muncul di dalamnya. Bayangan itu adalah matahari merah yang memancarkan semburan cahaya. Saat cahaya menyebar, kabut bergolak dan gemuruh menggelegar, lalu kabut menyebar tanpa henti. Istana Pangeran Jidu diselimuti kabut ini. Banyak orang di dalam istana merasa sulit menahan tekanan, sehingga mereka tetap membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Khususnya, hampir 1000 penjaga di istana, yang terlalu dekat dengan tekanan ini, semuanya gemetar, dan ketakutan memenuhi hati mereka. Di dalam istana, pemuda berjubah ungu itu basah oleh keringat dan sebagian besar jubahnya basah kuyup, matanya dipenuhi ketakutan. Dia telah melihat Grand Emperean Song Tian, dan bahkan sebelum Song Tian dia merasakan ketakutan seperti ini. Seolah-olah hidupnya berada di bawah kendali tekanan ini. Rumor tentang orang ini dari 100 tahun lalu muncul di benak pemuda berjubah ungu. Rasa tidak hormat yang ada di hatinya benar-benar hilang. Seseorang yang bisa mengeluarkan tekanan semacam ini bisa dibandingkan dengan Grand Emperean Song Tian. Saat tekanan dan kabut menyelimuti negara itu, jauh sekali, di kota Kekaisaran Si kuno, ada sebuah gunung dengan kuil besar di atasnya. Gunung ini dinamakan Gunung Asal, dan puncak gunung tersebut berbentuk seperti tanduk, sehingga seolah-olah gunung tersebut akan mengoyak langit. Kuil besar dibangun di ujung tanduk. Ini adalah kuil Si kuno. Itu adalah salah satu tanah suci Si kuno, kedua setelah kuil leluhur, dan tempat orang-orang Si kuno diajar. Biasanya, banyak orang akan datang berkunjung, tapi hari ini, kuil mengeluarkan tekanan kuat, mencegah siapapun masuk. Ada seorang pria parubaya duduk di ujung tanduk. Dia mengenakan jubah hijau dan rambutnya memanjang sampai ke pinggang. Dia melihat ke kejauhan dan ekspresinya sedikit muram. Di belakangnya, ada orang lain. Dia adalah seorang pemuda berpenampilan kasar dengan sedikit keganasan yang tersembunyi di dalamnya. Namun, keganasan itu telah hilang dan digantikan dengan keterkejutan saat dia melihat ke kejauhan. Dengan tingkat kultivasinya, dia biasanya tidak menyadari tekanan dari kejauhan. Namun, saat berdiri di belakang pria parubaya itu, dia merasakannya melalui metode yang aneh. Guru, ini, pemuda itu tersentak. Dia melihat ekspresi gurunya muram, dan setelah dia berbicara tanpa sadar, dia langsung menelan kata-katanya. Selain Wang Lin, yang menyerbu ke istana Dao kuno, membunuh Kaisar Dao kuno, datang ke Si kunoku,
dan memilih untuk melayani saudaramu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Ada kilatan rasa dingin di mata pria paruh baya itu. Setelah mendengar nama Wang Lin, pemuda yang tampak kasar itu tersentak, dan setelah merenung sedikit, dia tiba-tiba berbicara. Guru masih belum memilih muridnya sebagai kaisar karena orang ini. Pria parubaya itu dengan dingin mendengus. Gurumu pernah melihat Wang Lin ini sebelumnya, ketika Xuan Luo membawanya ke sini. Kultivasinya tidak lemah dan kekuatan tempurnya luar biasa, tapi dia masih belum layak untuk saya perhatikan. Alasan dia bisa masuk ke istana Dao kuno dan mundur adalah karena Xuan Luo tidak bertindak. Dia membunuh Kaisar Dao kuno, tetapi Gudao Empirean Agung tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini paling membingungkan dan merupakan alasan gurumu tidak terburu-buru memilih calon kaisar. Orang yang dipedulikan gurumu bukanlah orang itu, tapi Grand Empirean Gudao. Adapun orang itu, dia tidak layak untuk saya pertimbangkan. Pria parubaya itu melihat ke kejauhan dan samar-samar merasakan tekanannya. Dia adalah Songtian Agung Empirean Si kuno, dan pemuda di belakangnya adalah Sang Pangeran, Cimen. Pemuda itu menghela nafas lega dan kemudian bertanya, setelah sedikit ragu. Guru, Wang Lin keluar dari kultivasi tertutup setelah 100 tahun berarti tingkat kultivasinya meningkat, atau dia tidak akan bisa melepaskan tekanan seperti itu. Pria parubaya itu tidak berbicara, tetapi pupil matanya mengecil hingga tidak terdeteksi. Dia merenung lebih lama sebelum berbicara. Dia menggabungkan tubuh aslinya, tubuh esensi sejatinya luar biasa dan dia ingin mengintegrasikannya sepenuhnya, tetapi itu akan sangat sulit. Namun, dia telah memutuskan untuk tinggal di Si kuno dan menggabungkan tubuh aslinya tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Dia tidak memberiku wajah apapun dan dia terlibat dalam kompetisi untuk Kaisar Si kuno. Aku harus memberinya pelajaran. Meskipun pria parubaya itu khawatir tentang Grand Empirean Gudao, dia tetaplah seorang Grand Empirean. Dia juga merupakan penjaga Si kuno dan memiliki hak untuk menangani apapun yang dia yakini sebagai ancaman bagi Si kuno. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan pria parubaya itu mengangkat tangan kanannya. Dia membentuk segel dan menunjuk ke arah tekanan yang dilepaskan Wang Lin. Lepaskan segelnya. Saat dia menggumamkan ini, ada kilatan cahaya hantu di tangan kanannya. Pada saat yang sama, di pusat klan kuno, di Gunung Gudao, sesosok tubuh yang tertutup kabut sedang duduk di puncak menara. Sosok itu membuka matanya dan melihat ke arah Si kuno. Setelah sekian lama, sosok itu bergumam pada dirinya sendiri, esensi perpaduan tubuh yang sebenarnya. Kata-katanya tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Saat kabut menyelimuti istana Pangeran Jidu, matahari muncul di langit, dan dunia segera berubah warna dan berubah menjadi malam. Dalam waktu singkat, langit berganti-ganti antara siang dan malam. Setelah 9 kali, garis muncul di dalam kabut dan membentuk simbol. Masing-masing berisi kekuatan esensi pembatasan. Beberapa jam perlahan berlalu. Selama beberapa jam ini, semakin banyak pembatasan yang muncul dan pergantian siang dan malam semakin sering terjadi, namun tidak ada tanda-tanda peleburan. Bahkan ada tanda-tanda ketidakstabilan. Saat siang dan malam berganti, langit mulai melemah, dan bahkan sejumlah besar pembatasan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Tepat pada saat ini, teriakan mengejutkan bergema saat 5 sinar cahaya terbang keluar dari istana. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalam kelima cahaya itu, tapi mereka berkumpul menjadi satu di langit untuk membentuk bayangan. Bayangan itu tampak persis seperti Wang Lin. Namun, itu bukanlah tubuh asli Wang Lin, melainkan tubuh 5 elemen aslinya. Itu melayang di sana seperti ilusi dan hanya seukuran orang biasa. Namun,
dia menarik napas dan kekuatan dunia menyerbu ke arahnya seperti orang gila. Kemudian tubuh sejati 5 elemen mengembang hingga tingginya 1000 kaki. Kekuatan dunia ini adalah kekuatan dari 5 elemen dunia. Tubuh asli setinggi 1000 kaki dihirup sekali lagi. Bumi bergetar, api surgawi muncul, kabut hujan menyusul, rumput layu, dan bahkan logam surgawi pun bergerak. Kekuatan 5 elemen dihirup ke dalam mulutnya. Gemuruh menggelegar bergema dan bayangan setinggi 1000 kaki meluas sekali lagi menjadi raksasa setinggi 10.000 kaki. Tubuh sejati 5 elemen setinggi 10.000 kaki merentangkan tangannya. Pada saat yang sama, pergantian siang dan malam menjadi lancar dan pembatasan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda menghilang. Namun, saat pembatasan, permulaan mutlak, dan akhir mutlak menunjukkan tanda-tanda stabil, raungan brutal datang dari dalam bumi. Raungan ini mengandung kegilaan dan kekuatan yang mengejutkan. Hal ini menyebabkan hati semua anggota si kuno gemetar dan panik. Saat raungan itu bergema, Pangeran Jidu di dalam istana gemetar dan mengeluarkan seteguk darah. Kejutan muncul di matanya. Itu Luo Hou. Pemuda berbaju ungu menjadi pucat. Ketika dia mendengar tentang Luo Hou, dia memikirkan rumor tentang Pangeran Jidu. Dikabarkan bahwa ketika pangeran ini lahir, ada tanda surgawi, hanya saja itu pertanda setan. Itu disembunyikan oleh keluarga kerajaan dan dihilangkan oleh guru kekaisaran. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, tapi selama 100 tahun terakhir, entah kenapa, rumor tersebut mulai menyebar lagi di si kuno. Rumor mengatakan bahwa alasan Pangeran Jidu membangun istananya di negara Luo Hou adalah karena binatang buas yang disegel di bawah negara ini adalah Luo Hou. Adapun mengapa Jidu ada di sini, dia berperan dalam menekan Luo Hou dan juga bisa memberi makan dirinya pada aura Luo Hou. Ini adalah sesuatu yang diatur oleh guru kekaisaran sebelum dia meninggal. Raungannya menjadi semakin intens. Tak lama kemudian, bayangan raksasa muncul di kejauhan. Itu adalah bakso bundar yang hanya memiliki mata besar. Itu mengungkapkan keganasan dan kegilaan dan tubuhnya adalah ilusi. Pada saat ini, ia menatap tubuh asli 5 elemen Wang Lin di atas istana. Ada sedikit keserakahan di matanya. Bakso bundar ini adalah Luo Hou. Bab 2046, Hukuman Pembantaian. Tubuh bakso bundar itu ilusi, dan setelah muncul, dikelilingi oleh gas hitam. Ia melolong dan terbang menuju tubuh asli 5 elemen Wang Lin. Saat ia mendekat, lolongannya menjadi lebih tajam. Saat mendekat, Wang Lin masih duduk di dalam ruang rahasia dan tangan kanannya masih terangkat. Di tangan kanannya duduk seorang kecil yang juga sedang berkultivasi. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Setelah 100 tahun, Wang Lin tidak sama seperti sebelumnya. Ekspresinya tenang, dan saat dia membuka matanya, orang kecil di telapak tangan kanannya juga membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan dan ada kilatan ramalan di dalamnya. Di telapak tangan Wang Lin, orang kecil itu berlutut dan bersujud ke arahnya. Setelah 9 kali bersujud, Wang Lin menutup telapak tangan kanannya dan orang kecil itu menghilang tanpa jejak. Soul Aidao memang misterius. Wang Lin bergumam sambil melihat ke atas dan menyeringai. 20 tahun yang lalu, saya menggunakan mantra ini untuk meramal kesempatan untuk sepenuhnya memadukan tubuh esensi pembantaian guntur saya yang sebenarnya. Setelah mencoba yang tak terhitung jumlahnya, saya menemukan bahwa saya membutuhkan jiwa binatang buas. Namun, jiwa ini akan memberiku kesempatan untuk sepenuhnya memadukan tubuh sejati esensi pembantaian guntur ini. Saya meramalkan bahwa pada hari saya mencoba memadukan tubuh esensi saya yang sebenarnya, seseorang secara pribadi akan mengirimkannya, jiwa ini memang datang.
Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Dengan ini, seluruh langit berubah drastis. Pergantian siang dan malam tiba-tiba berhenti dan bahkan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya pun berhenti berkedip. Bahkan tubuh sejati 5 elemen pun berhenti. Luo Huo yang sedang mengaum dan bergegas tiba-tiba berhenti dan bahkan berhenti mengaum. Tampaknya membeku di tempatnya, dan meskipun matanya masih ganas, bahkan keganasan ini pun tampak membeku. Hentikan mantra. Ketika digunakan dengan tingkat budidaya Wang Lin saat ini, kekuatannya sangat mengejutkan. Ketika Luo Huo dihentikan, pergantian siang dan malam kembali normal, esensi pembatasan tubuh sejati pulih, dan tubuh sejati 5 elemen pulih. Segera setelah itu, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Luo Huo yang terhenti dan memasuki tubuh ilusinya. Cahaya tak berujung menyala, dan setelah menyerap semua batasan, cahaya itu menyusut sedikit. Keganasannya menghilang dan digantikan oleh sosok ilusi. Angka ini buram, tapi segera mengembun menjadi Wang Lin. Sosok yang tampak persis seperti Wang Lin ini mengungkapkan senyuman dan keluar dari matanya. Saat ia berdiri di sana, ia melepaskan aura esensi pembatasan yang kuat. Ini adalah esensi pembatasan yang dibentuk oleh tubuh asli Wang Lin dengan meminjam kekuatan binatang buas ini. Pada saat yang sama, matahari terbit keluar dari langit bergantian dan memasuki tubuh ilusi Luo Huo. Tubuh Luo Huo menyusut sekali lagi dan bayangan berbentuk manusia lainnya muncul. Bayangan itu bersinar terang seperti matahari dan tersenyum saat terbentuk. Ia keluar dari matanya dan berdiri di samping esensi pembatas. Tubuh ini adalah tubuh asli awal yang mutlak yang telah dipadatkan Wang Lin selama 100 tahun terakhir dengan menggunakan mantra waktu mengalir yang dikombinasikan dengan kemampuan klan Dao Wang untuk menciptakan dunia mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk menciptakan kembali siklus siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, esensi akhir absolut, yang melambangkan malam yang gelap, terbang ke mata. Tubuh Luo Huo menyusut menjadi hanya setengah dari ukuran aslinya ketika tubuh esensi ketiga keluar. Esensi akhir mutlak dari tubuh sejati. Selama 100 tahun terakhir, Wang Lin telah menggunakan waktu mengalir dan mantra klan Dao Wang untuk memperkuat esensi awal absolut dan akhir absolut hingga membentuk tubuh esensi es. Jati. Namun, dia tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikan esensi khusus ini, jadi dia telah meramal dan memutuskan untuk meminjam kekuatan Luo Huo untuk mencobanya. 5 tubuh esensi sejati semuanya menyerap jiwa binatang buas itu. Mereka meminjam daya tarik jiwa binatang itu untuk mencoba berintegrasi bersama. Di dalam ruang rahasia, setelah tubuh sejati esensi awal absolut, dan akhir absolut Wang Lin muncul, petir aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Bayangan lain yang tumpang tindih muncul saat tubuh sejati esensi pembantaian gunturnya terbang ke langit dari ruang rahasia. Ketika tubuh sejati esensi pembantaian guntur terbang ke langit, guntur hitam menyebar, menciptakan gemuruh yang menggelegar. Setelah 100 tahun diberi nutrisi dan pemurnian kedua, pembantaian ini dan saya menjadi tidak terpisahkan. Tidak ada lagi tanda-tanda akan membelot. Esensi pembantaian juga telah mencapai titik membentuk tubuh esensi sejati. Apakah kelima tubuh sejati dapat menyatu menjadi satu akan bergantung pada ini. Ekspresi Wang Lin serius saat tangannya membentuk segel dan perasaan ilahi yang kuat menyelimuti dunia. Tubuh pembantaian guntur bergegas menuju Luo Huo yang tersegel dan memasuki tubuhnya. Tubuh Luo Huo bergetar hebat dan menyusut dengan cepat hingga menghilang, hanya menyisakan mata besarnya. Matanya redup, dan dari kejauhan tampak seperti telur. Setelah satu dupa, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana hingga meledak. Lalu 2 sosok keluar. Salah satunya adalah tubuh esensi guntur yang sebenarnya,
yang telah membentuk tubuh esensi sejati sejak lama. Yang lain memiliki rambut hitam, itu adalah tubuh sejati esensi pembantaian yang dingin dan acuh tak acuh. Setelah tubuh esensi sejati ini muncul, ia dengan tenang melihat ke langit dan aura mengejutkan menyebar. Ini adalah aura destruktif yang mewakili kehancuran dan pembantaian. Aku pembantaian, gumam Wang Lin yang berambut hitam. Dia menundukkan kepalanya dan tatapannya melewati semua orang. Ketika para penjaga di tanah tersapu oleh tatapan itu, mereka semua mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ini bukan karena kesakitan atau kematian, tapi karena ketakutan. Rasa takut yang datang dari dalam jiwa. Di dalam aula, pemuda berjubah ungu gemetar dan pikirannya dipenuhi ketakutan. Bahkan Pangeran Jidu gemetar, dipenuhi ketakutan. Saya dipanggil pembantaian. Wang Lin yang berambut hitam mendongak dan meraung ke langit, tetapi pada saat ini, dengusan dingin datang dari istana. Saat dengusan dingin memasuki telinga Wang Lin yang berambut hitam, aumannya berhenti. Wajahnya menunjukkan rasa sakit dan kegilaan. Memanfaatkan momen ini, tubuh esensi guntur yang sebenarnya terbang menuju Wang Lin yang berambut hitam dan menyatu dengannya. Hal ini menyebabkan guntur hitam di area tersebut berkobar. Tak lama kemudian, mata esensi pembatasan tubuh asli bersinar dan tubuhnya berubah menjadi pembatasan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menciptakan badai pembatasan dan menyatu dengan tubuh Wang Lin yang berambut hitam. Pada saat yang sama, tubuh sejati esensi awal dan akhir absolut keduanya diam-diam keluar. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya, hitam dan putih, dan menyatu dengan Wang Lin yang berambut hitam. Saya dipanggil pembantaian. Geraman Wang Lin yang berambut hitam berubah menjadi raungan. 4 bayangan yang tumpang tindih muncul, seolah-olah dia akan memaksa tubuh aslinya keluar dari dirinya. Tidak ada yang bisa mengendalikanku, aku dibantai. Saat dia meraung, bayangan yang tumpang tindih di tubuhnya terdorong keluar beberapa inci. Ini tampak sangat misterius. Mendengus dingin kedua keluar, Wang Lin yang berambut hitam gemetar, dan pada saat yang sama, tubuh asli 5 elemen muncul di langit. Tubuh sejati 5 elemen menyusut dan melambaikan tangannya. Telapak besar energi 5 elemen menekan Wang Lin yang berambut hitam. Saya pembantaian. Wang Lin yang berambut hitam mendongak dan melepaskan kekuatan destruktif. Saat dia hendak berjuang, tekanan kuat muncul di sekelilingnya. Tekanan ini mengandung perasaan ilahi yang kuat yang menekannya. Juga pada saat ini, bayangan Luohuo muncul di belakang Wang Lin yang berambut hitam. Bayangan Luohuo ini berkeping-keping, tetapi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan potongan-potongan itu mulai menyatu. Bayangan yang tumpang tindih di sekitar Wang Lin yang berambut hitam tidak lagi menyebar, tetapi menyatu. Karena kamu adalah tubuh keduaku yang sebenarnya, kamu adalah pembantaian. Mulai sekarang, kamu akan menggantikanku dalam memburu musuhku. Anda akan menyebarkan niat merusak saya dan membunuh mereka yang berusaha menyakiti saya. Namamu pembantaian dan nama daomu adalah hukuman. Sebuah suara yang kuat bergema di dunia dan bayangan Luohuo di belakang Wang Lin yang berambut hitam sepenuhnya menyatu. 4 bayangan lainnya yang tumpang tindih juga terintegrasi penuh dan sekarang menjadi satu. Tekanan mereda dan dunia kembali normal. Wang Lin yang berambut hitam masih berambut hitam. Dia berdiri di sana dan perlahan mengangkat kepalanya. Aku pembantaian hukuman. Suara ini tenang dan sangat dingin. Tidak ada emosi di dalam, hanya ketidakpedulian yang ekstrim. Dia mewakili pembantaian dan kehancuran Wang Lin, yang akan membuat langit dan bumi bergetar. Itu akan membuat musuh Wang Lin merasa takut. Saat dia mengangkat kepalanya, tatapan dinginnya memandang ke kejauhan dan sepertinya mampu melintasi jarak yang tak berujung.
Tatapannya langsung tertuju pada ujung tanduk gunung asal, pada Song Tian yang terkejut. Tidak baik, tubuh Song Tian bergetar dan dia tersentak. Dia tanpa sadar berdiri dan ekspresinya berubah. Dia meraih cimen dan terbang ke udara sebelum tanduk yang dia duduki runtuh. Bab 2047, Injak-injak Jalan Surgawi, Dao Kepunahan Kekosongan. Di benua Luohuo, setelah sebagian jiwa Luohuo dimakan oleh Wang Lin, Pangeran Jidu mengeluarkan seteguk besar darah di dalam aula. Setelah dia mengeluarkan seteguk darah ini, segel tak kasat mata di dalam tubuhnya runtuh dan rusak. Mata Pangeran Jidu menampakkan cahaya aneh dan dia bisa merasakan kekuatan bangkit di dalam tubuhnya. Kekuatan ini memenuhi tubuhnya dan membuatnya memejamkan mata. Di luar kuil, Wang Lin yang berambut hitam menarik pandangannya dari Origin Mountain. Tatapannya sangat dingin dan kejam. Di sampingnya ada tubuh asli 5 elemen Wang Lin. Meskipun kedua tubuh asli ini terlihat sama, perasaan yang mereka keluarkan sangatlah berbeda. Tubuh sejati 5 elemen mewakili kehidupan kultivasi Wang Lin. Itu akan memberi orang tekanan yang lembut namun kuat dari seseorang yang kuat. Tubuh esensi pembantaian yang sebenarnya mewakili kehidupan pembantaian Wang Lin. Hal itu akan membuat hati terasa dingin dan tidak berani mendekat. Sesaat kemudian, suara tenang datang dari ruang rahasia dan bergema di seluruh dunia. Tubuh asli, kembali. Tubuh sejati 5 elemen melihat ke bawah ke ruang rahasia dan berubah menjadi sinar cahaya 5 warna yang menghilang ke dalam bumi. Sedangkan untuk esensi pembantaian tubuh sebenarnya, juga tidak ragu sama sekali. Rambut hitam dan jubah hitamnya berkibar di udara saat ia perlahan berjalan menuju bumi. Tubuhnya berubah menjadi untaian hitam dan menghilang. Di dalam ruang rahasia, Wang Lin duduk. Tubuh sejati 5 elemen dan tubuh sejati esensi pembantaian berdiri di hadapannya. Dia melihat kedua tubuh esensi sejati dengan ekspresi serius. 100 tahun berkultivasi untuk akhirnya membentuk tubuh sejati esensi pembantaian ini. Saya ingin tahu apakah kultivasi saya mengambil langkah melewati puncak Void Tribulan setelah menyatu dengan tubuh asli saya. Jika tingkat kultivasi saya dapat meningkat lagi, mungkin saya dapat sepenuhnya menghilangkan kutukan leluhur dalam jiwa Kaisar Langit dan mengendalikannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya dari tubuh aslinya. Dia melihat jiwa yang terbakar oleh api jiwanya di tengah ruangan. Selama 100 tahun pemurnian terakhir ini, warna abu-abu pembusukan telah terkondensasi menjadi seukuran kepalan tangan bayi, namun tidak dapat dihilangkan seluruhnya. Jalur kultivasi saya benar-benar berbeda dengan orang lain. Setelah puncak Void Tribulan, ada Empyrean Exalt dan Ascendant Empyreans. Namun ini ditambahkan oleh yang lain, dan pada kenyataannya, keduanya adalah bagian dari puncak Void Tribulan. Dan setiap kali tingkat kultivasi saya meningkat, itu didasarkan pada pembagian alam. Wang Lin tiba-tiba dipenuhi dengan harapan. Dia ingin tahu seperti apa tingkat kultivasinya setelah melangkah melewati puncak Void Tribulan. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bergumam, Grand Empyrean, atau akankah langkah keempat? Tapi apakah langkah keempat benar-benar ada di dunia ini? Mungkinkah leluhur kuno dan leluhur surgawi berada di langkah keempat? Mata Wang Lin bersinar dan dia merasakan harapan di dalam hatinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan tubuh asli 5 elemen berjalan ke depan. Itu tumpang tindih dengan Wang Lin dan sepenuhnya menyatu dengannya. Ketika tubuh asli 5 elemen kembali, rambut putih Wang Lin mengalir tanpa angin dan budidayanya meletus. Saat ini, dia mencapai puncak Void Tribulan, dan setelah 100 tahun berkultivasi dengan pintu tertutup, dia dipenuhi dengan kekuatan. Inilah dia dalam kondisi puncak. Melihat tubuh asli esensi pembantaian berambut hitam,
Wang Lin mengatupkan giginya dan menunjukkan tatapan tegas. Dia menunjuk pada tubuh asli esensi pembantaian dan tubuh asli menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh saat berjalan mendekat. Dalam sekejap mata, tubuh esensi pembantai An yang sebenarnya mendekati Wang Lin. Itu tidak berhenti sampai mulai tumpang tindih dengannya. Itu tumpang tindih dengan Wang Lin sepenuhnya dan kemudian mereka mulai menyatu secara perlahan. Saat fusi berlangsung, kebingungan perlahan muncul di mata Wang Lin. Pada saat yang sama, tingkat kultivasinya meningkat pada tingkat yang tak terlukiskan, dan dunia berubah warna. Budidaya Wang Lin tampaknya telah menembus kemacetan dan masih dengan cepat naik menuju alam misterius. Selama proses ini, tingkat kultivasinya langsung melampaui apa yang disebut tahap Empyrean Exalt dan segera naik ke tahap yang disebut Ascendant Empyrean. Ini berlanjut tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Mata Wang Lin menjadi semakin bingung, seolah dia akan kehilangan akal sehatnya. Semuanya terasa seperti ilusi. Ketika tingkat budidayanya terus meningkat, ia melampaui Ascendant Empyrean, naik menuju batas lain. Ini adalah batas dari Grand Empyrean. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh asli esensi pembantaian Guntur dan Wang Lin hampir sepenuhnya menyatu, meskipun masih ada sedikit tumpang tindih. Sepertinya mereka akan menyatu sepenuhnya. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya perak dan dipenuhi kebingungan. Akhirnya, dia merasakan kegaduhan di benaknya dan merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Jiwanya meninggalkan tubuhnya, meninggalkan ruangan, dan muncul di langit. Langit tidak biru dan tidak ada matahari, bulan, atau bintang. Saat ini, hanya jiwa Wang Lin yang ada. Dia melihat ke bawah ke bumi dan menemukan bahwa bumi tertutup kabut putih. Hal ini membuat dia tidak bisa melihat bumi. Dia melihat ke langit. Langit tertutup oleh garis-garis tipis yang sepertinya mengandung hukumnya sendiri. Ini adalah langit, mata Wang Lin dipenuhi kebingungan. Dia tidak bisa melihat langit, hanya garis-garis halus saja. Bahkan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa melihat garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya tanpa akhir. Dengan kebingungan di matanya, Wang Lin ingin terbang keluar. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa jika dia bisa keluar dari garis tak berujung ini, dia bisa melewati puncak Void Tribulan. Langkah ini akan menjadi kenaikan, metamorfosis di mana seseorang keluar dari cangkangnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Perasaan ini sangat kuat, seolah datang dari lubuk jiwanya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Meskipun matanya dipenuhi kebingungan, ada tekad yang lebih besar. Dia menyerang garis-garis halus yang tak ada habisnya. Dia bergerak sangat cepat. Meskipun dia tidak bisa merasakannya dengan jelas, dia bergegas ke lautan garis halus. Dia membiarkan garis mengelilinginya, tapi dia terus maju. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin melihat sebuah jembatan muncul di hadapannya di lautan garis halus yang tak berujung ini. Lebih tepatnya, ini bukan satu jembatan, tapi 9 jembatan. Setelah jembatan ini, ada satu jembatan yang tampak seperti pelangi, dan setelah itu, ada lagi jembatan mirip pelangi. Mereka meluas ke ruang yang luas dan mengeluarkan aura kuno yang membuatnya tampak seperti sudah ada sejak dunia lahir. Setelah jembatan ke-9 yang jauh, ada gambaran ilusi yang tampak seperti dunia lain, dan samar-samar dia bisa melihat beberapa sosok di dalamnya. Namun, ketika Wang Lin melihat lebih dekat, dia tidak dapat melihat apapun, itu benar-benar buram. Jembatan penginjak surga. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia melihat sebuah tablet batu besar di depan jembatan pertama. Ada 3 kata besar yang terukir di loh batu ini. Kata-kata ini sangat aneh. Wang Lin belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saat dia melihatnya,
arti kata-kata ini muncul di benaknya. Di loh batu, selain 3 kata tersebut, ada deretan kata yang lebih kecil. Wang Lin diam-diam menoleh. Menginjak-injak jalan surgawi, dao kepunahan kekosongan, jiwa abadi, disembah oleh semua orang. Wang Lin mengalami kesurupan. Dia samar-samar ingat bahwa jika masih ada langkah keempat, namanya adalah Heaven Trampling. Setelah berdiri lama di luar jembatan pertama, kebingungan di mata Wang Lin menghilang. Matanya bersinar terang dan dia berjalan menuju jembatan pertama. Selangkah demi selangkah, jembatan pertama terlihat sangat dekat, namun butuh beberapa jam untuk sampai ke sana. Ketika Wang Lin berada sebelum jembatan pertama, dia akhirnya melihat keseluruhannya. Jembatan ini hanyalah ilusi tanpa substansi apapun. Itu bisa dilihat tetapi tidak bisa dirasakan oleh akal ilahi. Aura kuno yang berasal darinya bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh manusia. Jembatan penginjak surga, Wang Lin mengangkat tangan kanannya untuk menyentuh jembatan, tetapi tangannya dengan mudah melewatinya. Dia terkejut sesaat dan dia dengan hati-hati melihat ke tangan kanannya. Ada beberapa partikel cahaya jernih di tangannya. Setiap partikel mengandung vitalitas yang kuat, dan semuanya terbang kembali menuju jembatan pertama. Wang Lin menutup matanya dan berdiri di sana selama setengah dupa. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat kakinya untuk berbicara menuju jembatan Heaven Trampling yang pertama. Saat dia melangkah ke jembatan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh jiwanya sedang mengalami transformasi, seolah-olah sejumlah besar hukum dunia telah menjadi jelas baginya. Dia belum pernah merasakan ini sebelumnya, dan dia berdiri tak bergerak di jembatan. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan menatap jembatan dengan tatapan aneh. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Ketika dia sampai di ujung jembatan pertama, perubahan hukum dunia telah terukir di hatinya dan tidak bisa dihapus. Melihat ke kejauhan, gambaran samar dan ilusi di ujung jembatan ke-9 menjadi sedikit lebih jelas. Kelihatannya tempat itu indah, tapi sosok manusianya masih kabur, dia bahkan tidak tahu berapa banyak orang di sana. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin berjalan turun dari jembatan dan menuju jembatan Heaven Trampling yang kedua. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa jika dia bisa berjalan melewati ke-9 jembatan dan melihat pemandangan ilusi di akhir, dia bisa menembus langkah ketiga dan memasuki alam Heaven Trampling yang legendaris. Bab 2048, Permohonan 108 Jiwa. Jembatan pertama dan kedua terlihat sangat dekat, tetapi Wang Lin terbang selama beberapa hari sebelum tiba di jembatan kedua. Jembatan ini beberapa kali lebih besar dari jembatan pertama. Wang Lin tidak ragu untuk melangkah ke jembatan kedua. Saat kakinya mendarat, tubuh jiwanya bergetar seolah akan runtuh. Seolah-olah budidayanya tidak memenuhi syarat untuk menginjak jembatan ini. Gemuruh bergema dan Wang Lin merasakan pikirannya meledak dan dunia seakan berputar. Perasaan dan jiwanya yang ilahi sepertinya terpisah. Dia samar-samar melihat ada benua di bawah kabut, dan itu sangat familiar. Di sebelah kiri ada 72 benua, dan di sebelah kanan ada 36 negara. Di tengahnya terdapat cekungan luas tempat laut berputar dengan cepat. Di kedalaman laut, ia melihat 9 pilar besar yang disambung membentuk sebuah pintu. Pintunya tertutup dan tidak dibuka. Surga menginjak-injak. Apakah aku sedang menginjak-injak surga saat ini? Wang Lin tidak dapat merasakan keberadaannya sendiri saat dia melihat ke bumi di bawah. Dia diam-diam merenung sambil melihat ke arah klan surgawi. 72 benua tiba-tiba berubah menjadi 72 jiwa yang mengaum di langit. Ini termasuk banteng surgawi, kalajengking setan hijau, dan banyak binatang tersegel yang pernah dia baca.
Binatang-binatang itu sepertinya memperhatikan tatapan Wang Lin, dan mereka semua meraung. Wang Lin bisa dengan jelas merasakan ketakutan mereka, tapi dia juga bisa merasakan maksud lain di balik ketakutan itu. Pada saat yang sama ketika Wang Lin memasuki dunia legendaris setelah Void Tribulan, 72 benua di klan surgawi mulai bergetar. Getaran ini semakin meningkat dan dapat dirasakan oleh semua penggarap. Mereka semua bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Namun, di benua manapun yang memiliki kuil penindasan, kuil tersebut adalah pusat gemetar. Getarannya menjadi lebih intens dan menarik perhatian orang-orang kuat dari klan surgawi. Mereka terbang ke udara karena terkejut dan melihat ke bumi untuk melihat jiwa masing-masing benua mereka menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Bumi bergetar hebat dan pemandangan luar biasa dari kemunculan mereka terjadi. Di benua banteng surgawi, seekor banteng surgawi raksasa muncul dan menyelimuti seluruh benua, mengaum ke arah langit. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan ketakutan, tetapi lebih dari itu sebuah permohonan. Ia memohon keberadaan aneh yang dirasakannya di langit agar bisa bebas. Bersamaan dengan banteng surgawi, lebih banyak lagi dari 72 jiwa yang tertindas di klan surgawi muncul satu demi satu. Bahkan beberapa dari mereka yang diisukan sebagai jiwa mati pun muncul. Meski sosok mereka berwarna biru, permohonan ketakutan ke arah langit sama mengejutkannya. Hampir semua pembudidaya di klan surgawi melihat pemandangan yang menggemparkan surga ini. Mereka menari dan panik. Bumi bergetar semakin hebat saat jiwa-jiwa yang muncul terus mengaum, dan sepertinya bencana akan turun. Apa yang telah terjadi? Di dalam sekte Daoyi, Grand Empyrean Daoyi terbang ke langit, dan ekspresinya suram. Bahkan ada sedikit kepanikan di wajahnya. Dengan tingkat kultivasinya, dia dapat dengan jelas merasakan peristiwa mengejutkan yang terjadi di 72 benua di klan Celestial. Dia menatap ke depan pada pohon yang menjulang tinggi yang datang dari benua laut gunung. Pohon itu bergerak dan mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Daoyi memandangi pohon raksasa itu dan tersentak. Sial! Bukankah pohon monster asing itu mati? Kenapa jiwanya masih ada? Apa yang telah terjadi? Mungkinkah ada masalah dengan Lian Daofei, yang menekan mereka di bawah istana? Pada saat yang sama, di benua utara, Wu Feng memandang raksasa es itu dengan ekspresi muram dan sedikit ketakutan. Di Grand Empyrean Gemini dari sekte yang ungu terbang keluar, memandang ke bumi, dan mengerutkan kening. Di kota leluhur, Grand Empyrean Jiu diberdir. Di puncak Gunung Kaisar. Dia melihat ke bumi dan ekspresinya tetap sama, tetapi kontraksi pupilnya menunjukkan keterkejutannya. Di belakang Jiu Di, Haizi membuka matanya. Tidak ada masalah dengan istana bawah tanah, dan Lian Daofei masih tidur. Dia terus menekan 72 jiwa. Apakah kamu memperkirakan hasilnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan mereka yang berpura-pura mati melolong seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Suara Jiu dingin, tapi ada sedikit ketakutan di hatinya. Dia melihat ke langit tetapi tidak dapat melihat apapun. Namun, 72 jiwa itu dengan jelas memohon ke arah langit. Haizi diam-diam merenung dan tangannya membentuk segel. Seseorang kecil muncul di telapak tangan kanannya dan mulai bersujud ke arahnya. Namun, alis Haizi terkunci dan dia tidak menemukan apapun. Matanya berbinar saat dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Darah berjatuhan pada orang kecil itu dan orang kecil itu langsung berlumuran darah. Ia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sambil terus bersujud ke arah Haizi. Kali ini, tubuh Haizi bergetar dan dia terhuyung mundur saat wajahnya menjadi pucat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya.
Mereka merasakan tatapan yang menginjak-injak surga memandang rendah mereka dari atas benua astral abadi. Apa? Ekspresi Jiudi berubah dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan emosinya. Dia menatap tajam ke langit dan dia merasakan rambutnya berdiri. Selain dari langit, dia tidak dapat melihat apapun, tetapi dia dapat membayangkan tatapan yang memandang ke bawah ke benua astral abadi pada saat ini, bahkan mungkin sedang menatapnya. Surga menginjak, ini, tubuh Jiudi bergetar dan budidayanya sepertinya tidak terkendali. Dia berubah dari seorang lelaki tua, menjadi parubaya, lalu kembali menjadi lelaki tua. Ini cukup untuk menunjukkan keterkejutan di hatinya. Wang Lin memandangi klan surgawi, pada 72 jiwa yang dipenuhi ketakutan tetapi menangis memohon. Dia juga melihat keterkejutan Dao Yi, kengerian Wu Feng, kebingungan Gemini, dan tatapan dari Jiudi. Dia melihat mereka, tapi mereka tidak bisa merasakan keberadaannya. Ketika Wang Lin memandang rendah kota leluhur, tatapannya tertuju pada Jiudi. Saat itulah Jiudi mendongak dan merasakan rambutnya berdiri. Dia melihat Haizi, dia melihat Lian Daofei, yang telah berubah menjadi gunung di bawah istana. Di puncak Gunung Kaisar, ekspresi Jiudi menjadi pucat, lalu dia terbang ke langit dan membungkuk. Junior Zhou Luojiu menyapa senior. Jika senior memiliki permintaan, junior akan melakukan perintah senior. Sejak dia menjadi seorang Grand Empyrean, dia tidak pernah membungkuk kepada orang seperti ini. Namun, pada saat ini, dia dipenuhi rasa takut dan dia dengan hormat membungkuk ke langit. Namun, dia tidak mendapat balasan apapun hingga tangisan 72 jiwa itu berubah menjadi keputusasaan. Permohonan mereka semakin kuat, hingga akhirnya mereka bubar. Bumi tidak lagi bergetar dan Haizi berbicara dengan lembut. Orang itu telah pergi. Ketika Jiudi mendengar ini, dia masih membungkuk untuk waktu yang lama sebelum dia bangkit dan turun dengan ekspresi pucat. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari klan surgawi. Ketika dia melihat banteng surgawi dan Lian Daofei, dia ingin menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak bisa. Sambil merenung dalam diam, dia melihat ke arah klan kuno. Ketika dia melihat ke atas, keributan yang mirip dengan klan Celestial terjadi di klan kuno. Bumi bergetar ketika 36 jiwa di 36 negara muncul. Ini termasuk Luo Huo yang sebagian jiwanya dimakan oleh Wang Lin. Luo Huo muncul sepenuhnya. Kepalanya berupa bakso raksasa yang berbentuk seperti planet budidaya. Ekornya seperti ekor naga, dan jumlahnya tidak hanya 1, tapi 9. Ia melolong ke langit saat meminta bantuan. Xuan Luo terbangun dari budidaya pintu tertutupnya. Dia melihat apa yang terjadi dan tersentak. Song Tian dari si kuno menatap perubahan di 36 negara dan tercengang. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Wang Lin itu? Mustahil. Adegan mengejutkan seperti itu tidak mungkin ada hubungannya dengan orang itu. Di Ji kuno, Grand Empyrean yang misterius berada di lokasi budidaya pintu tertutupnya dan dengan muram merasakan perubahan ini. Wang Lin melihat semua ini, dan pandangannya akhirnya tertuju pada Gunung Gudao. Dia melihat ke puncak menara dan sosok yang tertutup kabut. Desahan datang dari sosok itu. Dia membuka matanya, yang benar-benar tenang. Saat dia melihat ke langit, dia sepertinya melihat tatapan Wang Lin. Saat tatapan mereka bertemu, Wang Lin merasa bahwa orang terkuat di benua astral abadi ini memang telah melihatnya. Sosok di dalam kabut perlahan berkata, "Kamu akhirnya mencapai level ini, kamu berada di jembatan mana sekarang?" Wang Lin diam-diam merenung dan kemudian mengirimkan perasaan ilahi. Jembatan kedua, bagaimana denganmu? Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia masih belum bisa melihat penampilan Grand Empyrean Gudao.
Bertahun-tahun yang lalu, saya melewati jembatan kelima dan berhenti di jembatan keenam. Wang Lin dengan tenang bertanya, apakah langkah keempat melampaui jembatan kesembilan? Sosok di dalam kabut itu berbisik, entahlah, selama berabad-abad, tak seorang pun pernah melewati jembatan kesembilan. Tidak seorang pun. Bagaimana dengan leluhur kuno dan leluhur surgawi? Mereka semua melewati jembatan ke-8 dan berhenti di jembatan ke-9. Tempat seperti apa jembatan Heaven Trampling ini? Wang Lin bertanya tentang keraguannya. Benua astral abadi sangat besar, tapi di luar benua astral abadi, masih banyak lagi benua. Dari apa yang saya pahami, jembatan injak surga adalah jalan umum bagi semua makhluk hidup. Gudao Agung Empire menghela nafas. Ada sedikit kebingungan dalam kata-katanya, mungkin bahkan dia sendiri tidak yakin tentang hal ini. Wang Lin diam-diam merenung dan perlahan menarik pandangannya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.